Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan, memberi kenikmatan, memberi kesempatan dan lain sebagainya dari seluruh perkara yang memudahkan bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus maksimalkan diri untuk mensyukurinya. Kita gunakan seluruh energi dan potensi kita yang Allah berikan pada kita untuk mensyukuri Allah, untuk mentaatinya, untuk menjadi hamba yang benar-benar memahami agamanya sehingga bisa tunduk dan patuh kepada seluruh aturannya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Sadhan hafidhahullah ta'ala, masih dalam pembahasan tentang dawaul hasad, obat hasad. Sudah 3 kita bahas. Yang pertama yaitu berdoa untuk teman yang ada kemungkinan hasad terhadapnya secara gaib, secara tanpa sepengetahuannya. Yang kedua, berusaha menjalin cinta kepadanya dengan kata-kata, dengan bertanya kabarnya dan kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah menziarahinya, berkunjung kepadanya, terlebih lagi ketika kondisi sakit, dan menampakkan baginya keutamaan dengan kita merendahkan hati kita, tawaduk terhadapnya, mengunjunginya, maka akan terjalin kasih sayang dan cinta. Kemudian yang keempat sekarang, qala hafidhullah ar-rabi' ada musimah awir ridho bighibatihi wa hamzihi wa lamzihi, tidak membolehkan dan tidak ridho orang menghibahnya atau mencelanya atau menghinanya. Jadi kalau ada orang menghibah teman dekat kita, saudara kita, kita bela dia, kita cegah ghibah tersebut, kita bantah, kita tahan orang dari menghibahnya. Fa idza kunta fi majlisin, jika kamu berada di suatu majelis, walumiza fihi sahibuka, dan temanmu dicela di dalamnya, alladzi fi qalbika hasadun alaihi, yang sementara kamu di hatimu ada hasad kepadanya, fala yakun minka atasyafi wal farah bidzalik, maka jangan sampai ada darimu kelegaan atau kesenangan dengan hal itu. Jangan merasa puas dengan itu, syukurin itu, malah mendukung ada orang yang menghibahnya atau mencelanya. Bal amsik anil kalami fihi, bahkan tahan dari membicarakannya. Wadafi anhu, dan belalah dia, bima ta'lamu minhu, dengan apa yang kamu tahu darinya dari kebaikan. Seperti dulu terjadi pada sahabat, Rasul bertanya tentang si fulan, kemudian sebagian menyebutkan tentang kondisinya yang kurang baik. Maka ada sahabat lain yang membelanya, demi Allah, aku tidak tahu si fulan kecuali kebaikan. Langsung membela di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilam taf'al, kalau kamu tidak melakukan itu,
fa inna syaitan yuqidu bainakuma asyahna. Setan akan semakin membarakan ya, menyalakan di antara kalian kebencian, permusuhan. Allati kullama tahawanat anta wa iyyahu biha zada khataruha. Di mana semakin kamu dan dia meremehkan hal itu akan bertambah bahayanya. Wa idza lam tardo bi ghibatihi, kalau kamu tidak ridho dengan ghibahnya, walam tardo bilamzihi, dan tidak ridho dengan celaan terhadapnya, wa dafa'ta anhu bidhahril ghaib, dan kamu membelanya tanpa sepengetahuannya, fa inna hada bihaddi dzatihi, maka ini sebatas pada zat itu, pada perbuatan itu, yaj'alu laka qabulan indallah, akan menjadikan kamu diterima di sisi Allah. Wa fil muqabil, dan selanjutnya di sisi lain, rubama yunqalu sani'uka hada ilaihi, bisa jadi perbuatanmu ini akan dinukil kepadanya, akan sampai kepadanya, diceritakan oleh orang lain kepadanya, dan ini akan semakin apa? Wa tazdadul mahabbah bainakuma, bertambah cinta di antara kalian berdua. Kita membela dia tanpa sepengetahuan dia, tapi Allah Maha tahu. Allah akan antarkan upaya antum dalam mencintainya, sehingga benar-benar akan menjalin rasa cinta. Saya misalnya, kalau tahu si fulan membela saya, pasti akan jatuh cinta. Antum pun demikian. Al-insan abidul ihsan. Orang itu budaknya kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita tanpa sepengetahuan kita, apalagi pasti kita akan merasa perlu untuk menjadi budaknya, seakan-akan begitu. Kita ingin membelanya kalau suatu ketika dia dijatuhkan orang lain. Jadi ingin membalas kebaikan itu. Kita ingin membalas kebaikan itu. Kita ingin menjalin cinta dengan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kemudian obat yang kelima, itharuhu ala nafsika bitaqdimihi, mendahulukannya atas dirimu dengan mendahulukannya, takdim, mendahulukan dia. Jadi lebih mengutamakannya atas dirimu dengan mendahulukannya. Faqad yajma'uka wa iyyahu majlisun wahidun, bisa jadi satu majelis menggabungkanmu dengan dia. Tahta saqafin wahid, di bawah atap yang satu, di bawah satu atap, satu rumah atau satu masjid atau yang lain. Fayuwajjahu laka su'alun wa anta ta'lamu anna tawjiha as-su'ali laka qad yu'athiru ala sahibika. Kemudian diarahkan kepadamu pertanyaan. Kamu penuntut ilmu, dianggap ustadz misalnya. Ada orang bertanya kepadamu, sementara kamu tahu bahwa pengarahan pertanyaan itu kepadamu bisa berpengaruh pada hati temanmu. Ada perasaan yang lain-lain pada temanmu karena ada rasa hasad sesama dai, ada rasa hasad sesama ustadz, ada rasa hasad di antara sesama penuntut ilmu. Fa'athirhu binasibika lahu, maka berikan bagianmu untuknya, utamakan dia atas dirimu. Fa'in akhta'a, kalau dia keliru dalam menjawab, faqawwim khata'ahu, maka luruskan kesalahannya. Wala tukirruhu ala khata'ihi, dan jangan kamu biarkan atas kesalahannya. Ini kasih sayang. Wa idza kana fi tanazul an haqqika irdo'an lahu, apabila kamu mengalah pada hakmu, mengalah dari hakmu bisa membuatnya ridho terhadapnya, bisa membuat dia ridho. Wala yadurruka hadza fi dinika syai'an, dan ini tidak membahayakan agamamu sedikit pun. Fa anta ma'jurun ala fi'lika hadza, maka Anda mendapatkan pahala atas perbuatanmu ini. Li'annaka lam tu'ti ad-daniyah fi dinika, karena kamu tidak memberikan kerendahan terhadap agamamu. Wa li'annaka sa'aita ila islahin wa ta'lifin bainan nufusi, dan
dikarenakan kamu telah berusaha untuk perbaikan dan menyatukan di antara jiwa-jiwa manusia. Jadi seluruh usaha untuk menyatukan hati kaum muslimin, termasuk hatimu dengan hati orang lain sama muslim, itu adalah ibadah. Islah, usaha perdamaian, mendamaikan, baik mendamaikan diri dengan orang lain atau mendamaikan orang lain dengan orang lain. Ini adalah amal yang sangat mulia di dalam Islam. Ya, islahu dzatil bain merupakan amalan yang sangat besar pahalanya dan tidak banyak orang bisa melakukannya. Bahkan masih banyak orang yang enggak menganggap itu sebagai amal soleh, enggak ngerti kalau itu amal soleh yang luar biasa. Islahu dzatil bain, menyatukan orang yang ada masalah, baik orang dengan orang maupun kelompok dengan kelompok, ya, satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang bersitegang, bertikai, bersikeras, bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Maka satukan, gabungkan mereka. Ini merupakan amal soleh yang sudah mulai jarang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Karena yang namanya permusuhan, dia adalah halikoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan, hasad, kebencian, ya, syahna antara muslim dengan muslim yang lain, hiyal halikoh, dia adalah pencukur. Ya, bukan mencukur rambut, tapi mencukur apa? Mencukur amal, mencukur pahala hasanah. Jadi setiap hari orang yang punya permusuhan dengan sesama muslim, setiap hari pahalanya berkurang. Ya, dia melakukan sholat, dia zikir, dia ngaji, dia macam-macam perbuatan, itu akan dicukur oleh hasadnya atau oleh dendamnya atau oleh kebenciannya kepada saudaranya. Itu merupakan perkara yang merugikan. Maka jadilah juru damai yang baik. Jadilah orang-orang yang peduli dengan sesama, dengan mendamaikan saudara-saudaranya yang sedang ada masalah. Jadi hidup itu menjadi apa? Satu hati seakan-akan seperti di surga. Memang satu hati yang hakiki itu hanya di surga. Tapi di dunia bisa diupayakan. Nah, orang yang mengupayakan amal-amal akhirat itu orang-orang yang akan mendapatkan pahala besar. Kemudian obat yang keenam, istisyaratuhu wa talabu nasihatihi. Minta pendapatnya dan minta nasihatnya. Ini merupakan amal yang luar biasa. Kita hasad kepada seorang, kita malah minta nasihat darinya karena kita ingin menyembuhkan hasad itu. Kita ingin menghilangkan hasad itu. Jadi tidak ada gengsi, tidak ada tinggi hati, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Jadi kiber ini penghalang untuk bisa mendahulukan orang lain. Kiber itu penghalang orang untuk berani minta maaf kepada orang lain. Kiber itu menghalangi seorang untuk minta pendapatnya orang lain. Kalau kita bisa menanggalkan kiber dari dada kita, dari hati kita, insya Allah amal-amal soleh akan terwujud banyak. Tapi kalau orang memelihara kiber di dalam hatinya, banyak sekali kebaikan tertutup dan keburukan terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Dzukira anna Ibnu Abbasin, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, salasatun la yajzihim illa du'a. 3 perkara, 3 amalan yang tidak bisa dibalas kecuali dengan doa. Jadi sudah sulit sekali membalasnya, hanya doa yang bisa membalasnya. Kalau hanya doa artinya hanya Allah yang bisa membalasnya. Kita enggak bisa membalas perbuatan baik itu. Yang pertama, rajulun dakhaltu alaihi fi majlisin faqama ilayya bashan mustabshiron. Seseorang yang aku masuk kepadanya dalam suatu majelis, kemudian dia berdiri kepadaku dengan ceria, dengan bergembira, dengan senang hati. Jadi menyambut kedatangan orang dengan penuh keceriaan. Ini amal luar biasa. Aku enggak bisa balas. Aku hanya bisa mendoakannya. Yang kedua, warajulun afsahali fi majlis. Seseorang yang memberi kelapangan bagiku di majelis, memberi kelonggaran. Fadol, silakan, ada tempat di sini. Ini juga amal yang luar biasa.
Aku nggak bisa membalas kecuali dengan doa. Wa rajulun nazalat bihi nazilatun fastasyarani. Ada orang yang ditimpa suatu kasus, satu masalah, kemudian dia minta pendapat kepada aku. Dia bermusyawarah denganku. Minta ide, minta usul, minta advice. Faulaika alladzina la ajzihim illa du'a. Maka mereka itulah orang-orang yang aku tidak bisa membalas mereka kecuali dengan doa. Kecuali hanya doa saja. Allah saja yang membalasnya. Jadi ini amal-amal besar ya. Menyambut orang yang datang dengan penuh keceriaan. Itu orang itu senang sekali disambut. Orang sedang sibuk dengan acara, orang sedang sibuk dengan misalnya sedang ada sambutan atau sedang apa gitu. Orang datang kadang-kadang gak ada yang memperhatikan. Ada satu yang perhatikan fadol dengan cerianya menyambutnya. Itu pasti orang itu senang sekali. Orang yang disambut itu senang sekali. Karena orang datang di kerumunan orang itu kadang merasa gak punya kawan gitu. Siapa nanti yang bisa saya ajak bicara gitu, kadang bingung. Ketika ada satu yang kemudian menyambutnya dengan sangat hangat, maka itu menjadi sebuah jasa yang tak terbalaskan. Kemudian orang yang memberi kelapangan di majelis, memberi kelonggaran untuk ditempati majelis tersebut oleh orang yang datang. Kemudian yang ketiga, orang yang minta pendapat ketika dia ada masalah. Berarti kalau antum dimintai pendapat, dia menganggap antum orang yang layak untuk memberi solusi. Berarti dia menganggap antum orang yang bijak, yang memiliki hikmah, yang bisa memberikan apa? Jawaban-jawaban atas kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya. Ini adalah pemuliaan. Jadi antum sedang dimuliakan ketika ditanya oleh seseorang. Ya na istisyaratuka lahu wa talabu nasihah minhu, karena permintaan pendapatmu kepadanya dan permintaan nasihatmu darinya, yaj'alu fi nafsihi mahabbatan laka, akan menjadikan dalam jiwanya cinta, rasa cinta kepadamu, wa qabulan dan penerimaan, wa sayalamu annaka ma ataita ilaihi illa li sikotika fihi, dan dia tahu bahwasanya kamu tidak mungkin mendatanginya ya kecuali apa? Karena kepercayaanmu fihi terhadapnya, wali mahabbatika lahu, dan juga karena cintamu kepadanya. Jadi orang itu merasa dicintai ketika dimintai pendapatnya. Orang merasa dipercaya ketika diminta pendapatnya. Makanya ini juga diantara metode membombong anak juga begitu. Sebagai orang tua, kalau mau memutuskan sesuatu itu jangan tidak menyertakan anak sama sekali. Anak yang sudah mulai bisa berpikir ya, SD, kelas 6, SMP, SMA, ini jelas orang yang sudah mulai punya ide-ide. Maka tanya, nah kamu ingin sekolah di mana? Kamu pengennya nanti bagaimana? Diminta pendapatnya. Dan itu menjalin cinta. Ini orang tua yang memperhatikan anaknya, ini orang tua yang mencintai anaknya, tampakkan sebagai orang tua yang mencintai anak. Dengan memberi kesempatan pada anak untuk apa? Berpendapat. Jangan setiap ada keputusan anak gak disertakan. Kamu pokoknya kesini. Tapi Pak, pokoknya. Gak ada kata tapi. Gak berkembang nanti anaknya. Anak merasa gak dipercaya orang tuanya. Akhirnya dia mencari kepercayaan dari kawannya. Ketika bergaul dengan kawannya, oh dia dipercaya, dia dianggap sebagai orang yang bernilai di mata mereka. Akhirnya apa? Mencari perhatian dari kawannya terus. Akhirnya dia nggak peduli dengan orang tuanya. Dia nggak peduli dengan pendapat-pendapat atau bukan pendapat, pemaksaan-pemaksaan dalam tanda petik dari orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya bukan orang yang layak untuk dihormati nanti sampai ke tingkat itu ya. Bahaya. Ya, tidak sedikit kenakalan anak itu yang menyebabkan orang tua sebenarnya. Orang tua yang tidak tahu bagaimana menghargai anaknya. Coba anak itu dikasih penghargaan. Anak itu dikasih kepercayaan. Anak itu jangan dicurigai terus. Anak yang gak seberapa kesalahannya, kemudian curiganya berlebihan. Sehingga anak merasa
Ya sudah, memang saya nggak baik di mata orang tua saya, ngapain saya berbuat baik? Ini bahaya kalau sudah sampai ke tingkat itu, sudah putus asa. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi minta pendapat itu tanda cinta. Wahada biidnillahi ta'ala, dan ini dengan izin Allah Ta'ala, yatradu ma bainakuma minasyahna, akan mengusir apa yang ada di antara kalian berdua dari kebencian. Wal amru huna asirun, dan perkaranya di sini sulit. Walakinnahu yasirun ala man yassarahullahu alaihi, atas orang yang Allah beri kemudahan kepadanya. Jadi sebenarnya tidak ada perkara sulit kalau Allah mudahkan. Maka minta tolong sama Allah juga. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Segala kesulitan akan menjadi mudah kalau kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi. Sudah, enggak ada lagi yang sulit. Ya. Kemudian selain kita tawakal, kita juga berusaha. Dan di antara usaha adalah membiasakan segala sesuatu yang sulit itu karena tidak dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Apapun itu. Kita ini sering bilang sulit padahal belum dicoba. Udah dicoba padahal belum dibiasakan. Ini yang pasti nggak bisa jawab. Kalau sudah dibiasakan nggak ada kata sulit. Biasakan terus. Semua akan menjadi mudah. Termasuk doa. Jangan berhenti berdoa kalau belum dikabulkan oleh Allah. Teruslah berdoa sampai Allah benar-benar kabulkan. Termasuk doa minta surga. Terus jangan berhenti. Kita belum masuk surga, teruslah berdoa minta surga. Teruslah berdoa selamat dari neraka. Teruslah berdoa untuk istiqomah meniti sunnah, dan terus berdoa dan berdoa. Jangan berhenti berdoa. Itu 6 obat untuk mengobati hasad. Barangkali di sana masih ada obat-obat yang lain, tapi 6 ini kalau dipraktekkan insya Allah bersih hati kita dari hasad. Dan kalau sudah bersih hati dari hasad, niscaya mudah hati ini menerima hidayah, mudah menerima ilmu, mudah menerima taufik, mudah untuk menjadi orang baik. Ya, sangat rugi orang yang melihara hasad, karena potensi menjadi orang baik akan tertutup. Ya, gagal menjadi orang baik gara-gara hasad kepada satu orang, apalagi 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya tauqirus salaf li ba'dihim wa tarkuhum al-hasada. Pemuliaan salaf, penghormatan salaf terhadap sebagian mereka yang lainnya, dan peninggalan mereka terhadap hasad. Mereka meninggalkan hasad. Hidup mereka tidak mau memelihara hasad. Hidup terlalu singkat kalau harus memelihara hasad segala. Wa sa'asukuhuna amthilatan. Akan aku paparkan di sini, akan aku giring di sini contoh-contoh min waqi'i salafinas salih, dari kenyataan salaf kita yang saleh. Tubayyinu kaifa kana ba'duhum yuwaqqiru ba'dan, yang menjelaskan bagaimana sebagian mereka menghormati sebagian yang lain. Wa kaifa kanu min ab'adin nasi 'ani syahna'i, dan bagaimana mereka adalah orang yang paling jauh dari kebencian, dari dendam, dari permusuhan. Wa anit tanafus ghairil masyru', dan dari persaingan yang tidak disyariatkan, persaingan dunia. Persaingan akhirat itu disyariatkan, persaingan dunia itu haram. Kebanyakannya menjerumuskan kepada kelalaian. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-bangga, bersaing banyak-banyakan harta, kedudukan, popularitas, anak dan lain sebagainya. Wa kaifa anna ba'dahum yu'thiru binasibihi akhahu, dan bagaimana bahwa sebagian mereka lebih mendahulukan bagiannya untuk saudaranya. Itu upaya untuk apa? Menghilangkan syahna, upaya untuk menjalin cinta. Wa yadhkuru fadla akhihi bihudurihi, dan menyebutkan keutamaan saudaranya di kehadirannya. Wa fi ghibatihi, dan juga di saat dia tidak hadir di depannya disebutkan kebaikan saudaranya. Ini untuk menghilangkan apa? Hasad. Wa hadha yadullu
ala annahum kanu ala janibin minal wara' wat tuqa wa tadhirin nufusi minal ghil. Dan ini semua menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada pada bagian yang besar dari wara'. Wara' itu kehati-hatian dalam beragama. Wat tuqa dan takwa. Wara' ini di atas takwa. Wa tadhirin nufusi dan pembersihan jiwa dari ghil, dari rasa benci, dendam dan sebagainya. Bersih hati dari ghil, ini penting sekali ya, dan kita diajari untuk berdoa begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami ghil terhadap orang-orang yang beriman, baik yang dulu maupun yang sekarang. Contoh yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa fi al-Mudawwanah al-Kubra. Qala Ibnu al-Qasim, sami'tu Malikan, aku mendengar Malik wa huwa yadhkuru, dan beliau menyebutkan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki ra'a fi ma yaron naim fi khilafati Abi Bakrin, melihat sebagaimana yang dilihat oleh orang yang tidur, maksudnya mimpi di masa khilafah Abu Bakar. Anal qiyamata qad qamat, dia mimpi kiamat sudah tegak. Wa anna nasa husyiru, manusia telah dikumpulkan di mahsyar. Qala, dia berkata, faka'annahu yanduru ila Umar bin Khattab qad fari'a. Dan beliau melihat bahwa Umar bin Khattab telah unggul di antara manusia. Fari'un nasi bastoh. Qala fakultu fi manami, maka aku berkata dalam tidurku, bima fuddila Umar bin Khattab an-nas, dengan apa Umar bin Khattab itu diunggulkan di atas manusia. Qala fakilali, maka dikatakan kepadaku, bil khilafah, dengan khilafah, wa syahadah, dan mati syahid, wa annahu la yakhafu fillahi laumata laim, dan bahasanya beliau tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Fa'atar rajulu hina asbaha, maka datanglah seorang laki-laki ketika memasuki waktu subuh. Faida Abu Bakrin wa Umar qa'idani jami'an, datang laki-laki itu ya yang mimpi tadi ketika subuh, ternyata Abu Bakar dan Umar sedang duduk bersamaan. Faqassa alaihima ar-ru'ya, maka dia pun menceritakan mimpinya itu kepada keduanya. Falamma farigha minha, ketika selesai dari cerita itu, intaharahu Umar pun menghardiknya, membentaknya. Tsumma qala lahu, kemudian dia berkata kepadanya, kum ahlamun naim, berdiri, ini hanya mimpinya orang tidur, hanya mimpi hiasan tidur saja, ahlam. Faqama rajulu, maka orang itu pun berdiri. Falamma tuwfiya Abu Bakrin wa waliya Umar, ketika Abu Bakar wafat dan kemudian Umar menjadi pemimpin, arsala ilaihi, Umar mengirim utusan kepadanya. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya, aid alayya ar-ru'ya, ulangi kepadaku mimpi itu, allati ra'aitaha, yang dulu kamu lihat. Qala aw ma kunta radattaha alayya, aw ma kunta radattaha alayya, bukankah dulu kamu menolaknya atasku? Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, aw ma kunta tastahi an tadhkura fadilati fi majlisi Abi Bakrin wa huwa fihi qa'idun, apakah kamu enggak malu menyebutkan keutamaanku di majlisnya Abu Bakar dan dia di situ sedang duduk? Itu Umar. Ya enggak tega ada orang menyebut kebaikannya sementara di situ ada siapa? Ada Abu Bakar yang lebih mulia menurut beliau. Ini contoh ya, bagaimana orang ingin meredam sesuatu yang bisa menimbulkan kecemburuan, iri dan sebagainya, diredam ya. Dia tidak mau. Kalau sekarang Abu Bakar sudah meninggal, kalau mau cerita saja gitu. Allah sebenarnya suka dengan cerita itu, tapi ada Abu Bakar enggak enak, dia enggak tega. Falam yarda Umar radhiyallahu anhu antut karofadilatun lahu
wasiddiqu wa huwa afdalu minhu radhiyallahu anhu hadirun yasma'. Jadi Umar tidak ridho untuk disebutkan keutamaannya, sementara As-Siddiq dan beliau lebih utama daripada beliau, hadirun yasma'u, hadir mendengarkan. Ma'annahu la haraja, padahal tidak mengapa, wala itsma fi dzalik, dan tidak ada dosa dalam hal itu. Enggak ada larangan dalam hal itu gitu. Tapi itulah hati yang tidak ingin terjadi sesuatu, tidak ingin ada tergores di hati orang lain sesuatu. Padahal itu bukan dosa. Walakin hada min tawadu'ihi, tapi inilah bukti ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang penting sekali ya, obat dari penyakit hati itu rata-rata adalah tawadu. Kalau hati punya tawadu, insya Allah nggak ada banyak masalah dengan orang lain. Ketika tawadu itu hilang, maka masalah pasti datang. Banyak masalah terjadi. Itu karena ketidakadanya ketawaduan, hilangnya ketawaduan. Contoh yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yas'alu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ma'luwi manzilati Umar. Umar bertanya kepada Ali, padahal Umar itu lebih tinggi kedudukannya daripada Ali. Wa adimi amrihi fil Islam, dan besarnya perkara beliau dalam Islam. Wa ma'hada kullihi, dan bersama semua ini, kana yastafti Abul Hasan. Umar minta fatwa dari Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa yas'aluhu amma ashkala alaihi, dan beliau bertanya kepadanya tentang apa yang muskil atasnya, yang ada permasalahan dalam dirinya. Faqad dzakara Ibnul Qayyim fi kitabih Ar-Ruh. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ar-Ruh, Ana Umar radhiyallahu anhu sa'ala Aliyan. Umar bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu an masail salasah, tentang 3 permasalahan. Fasyahid min hada, maka poin dari kisah ini ada mu'ijabi Umar radhiyallahu anhu bi nafsihi, tidak adanya ujub Umar terhadap dirinya sendiri dan kedudukannya, berani bertanya dengan yang lebih muda, yang lebih rendah kedudukannya. Wa mahabahu Allahu minar rif'ah, ya, dengan kedudukannya dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari ketinggian as-samiyah yang tinggi, wa tawadu'uhu, dan tawaduknya, fitanazul, dalam mengalah, wa su'al, dan bertanya, wa talabil haq, dan mencari kebenaran, mimman huwa aqallu minhu fadlan wa min manzilatan, dari orang yang lebih sedikit daripada beliau keutamaannya dan kedudukannya. Ini juga bukti tawadu, dan tawadu menghilangkan rasa dendam di dalam hati, menghilangkan hasad dalam hati. Orang tidak akan pernah menjadi ahli ilmu yang sejati sampai dia berani mengambil faedah dari yang lebih senior, lebih tua, lebih berilmu, kemudian yang sepadan, kemudian yang di bawahnya bahkan. Itulah ahli ilmu sejati. Kemudian contoh yang ketiga, Umar radhiyallahu anhu kana yuqarribu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendekati Abdullah ibn Abbas, atau mendekatkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa yastaftihi amma ashkala alaihi, dan minta fatwa atas apa yang beliau ada masalah padanya. Hatta qala al-Abbas, sampai Abbas berkata kepada anaknya, ini Ibnu Abbas yang ditanya. Al-Abbas bapaknya berkata kepada anaknya, yaitu Abdullah, ya bunayya, wahai anakku, ra'aitu Umar yuqarribuka wa yudnika. Aku melihat Umar mendekatkanmu dan mendekatkanmu kepada dirinya. Fahfad anni thalathan, maka hafalkan dariku 3 perkara. Jaga dariku 3 perkara. La tafshi lahu sirron, jangan kau sebarkan rahasianya. Jadi kalau itu perkataan rahasia dari Umar, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wala takthur ad-dahik, dan jangan kamu banyak tertawa. Itu mengurangi apa? Kewibawaan, dan itu menunjukkan kurangnya penghormatan kepada orang lain. Banyak tertawa di majelis orang yang mulia,
orang yang utama ini kurang memuliakan. Wala taghtabanna indahu ahad, dan jangan kamu menggunjing seorang pun di hadapannya. Ini juga pemuliaan. Jadi kalau ada orang dia cerita kepada seseorang, ustadznya misalnya, atau bersama kawannya tapi di sebelah ustadz, cerita tentang orang lain lagi, ghibah, ini berarti tidak menghargai ustadz. Ya. Siapa yang menceritakan aib orang lain di hadapan ustadz tanpa bermaksud meminta fatwa atau yang lain sebagainya, hanya sekedar cerita, ini tidak menghargai ustadz. Begitu nasihat Al-Abbas kepada Ibnu Abbas, ini nasihat luar biasa ya. Jangan sebar rahasianya, jangan banyak tertawa, dan jangan menghibah orang di sisinya. Kalau harus menghibah, pergi dari tempat itu. Kalau harus menghibah, ya ghibah dalam segala keadaan itu haram. Tapi ghibah di hadapan orang yang alim atau orang yang mulia itu selain haram juga menunjukkan apa? Pelecehan, meremehkan, menganggap orang yang di hadapannya itu layak untuk menghibah bersamanya. Ini perendahan, pelecehan. Contoh berikutnya, contoh yang keempat, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt. Samt itu apa artinya? Diam. Jadi ulama sampai nulis kitab judulnya apa? Diam. Ini menunjukkan keutamaan diam luar biasa, sampai judul kitab begitu. Antum kalau membaca kitab itu langsung nggak bisa ngomong. Diam. Kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Anna Sa'dan wa Khalidan, bahwa Sa'ad dan Khalid radhiyallahu anhuma kana bainahuma kalam, antara keduanya ada pembicaraan, ada permasalahan gitu. Pada barajulun yaqa'u fi Khalid inda Sa'ad, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengkritik Khalid di sisi Sa'ad, padahal Sa'ad dengan Khalid sedang ada permasalahan, sedang ada kasus. Tapi ada orang lain yang mengkritik atau menggunjing Khalid di sisi Sa'ad. Faqala, maka Sa'ad berkata, "Mah, tinggalkan. Tahan. Jangan kau lanjutkan." Gitu. Diam gitu. Innama bainana lam yablugh dinana. Sesungguhnya apa yang antara kami, antara aku dengan Khalid tidak mencapai agama kami. Tapi artinya tidak merusak agama kami. Kami ada masalah memang, cuma masalah dunia. Jangan kemudian menggunjing. Kalau sudah menggunjing, itu sudah mencapai agama, itu dosa. Luar biasa kan? Bagaimana mereka para salaf, kalau sedang ada masalah, sedang bersengketa, itu enggak mau melebarkan permasalahan. Baik permasalahan dia sendiri, dilebarkan sendiri, dibesar-besarkan sendiri, atau sampai digabungkan orang-orang lain yang tidak bermasalah menjadi ikut bermasalah. Ghibah itu tanpa sadar itu sudah melebarkan masalah. Ya, antum nggak suka sama seorang, kemudian diceritakan kepada si A. Si A ini ikut nggak suka gara-gara antum cerita. Padahal kalau antum dengar cerita dari si fulan yang lainnya lagi, mungkin berbeda perkaranya. Jadi itulah bahayanya ghibah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Manikta balaka faqad namma 'alaika." Siapa yang menghibah untukmu, sungguh dia telah mengadu domba kamu. Kamu diadu domba sebenarnya. Kamu dibuat benci terhadap siapa? Terhadap orang yang digibahi. Itu otomatis. Ya. Setiap orang menghibah pasti mengadu domba. Makanya hati-hati dari menghibah. Dan namimah itu dosa yang sangat besar. Di antara dosa yang menyebabkan adab kubur. Ya. Di kubur aja udah disiksa, apalagi di neraka. Fahada ar-rajul yuridu an yatashaffa bil qadhi fi Khalid inda Sa'ad. Orang ini, laki-laki ini ingin yatashaffa, ingin melegakan jiwanya gitu. Karena ada dendam mungkin, dengan mengkritik Khalid di sisi Sa'ad. Karena dia tahu Sa'ad sedang ada masalah dengan Khalid. Ketika dia cerita kepada Sa'ad, pasti dia suka gitu. Pikirannya gitu, ternyata enggak. Dan alima, karena dia tahu ma bainahuma, apa yang terjadi antara keduanya minal khilaf, dari perselisihan, awil masyaddah,
atau kasus. Lakinnal qaum, akan tetapi kaum itu ya para sahabat dulu, atqa min dalik, lebih bertakwa daripada seperti itu. Mereka enggak suka dengan hal-hal begitu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Faqad zajarahu Sa'ad telah menghardiknya, wa naharahu, dan membentaknya, wa bayyana lahu anna hadzal khilaf, dan menjelaskan kepadanya bahwa khilaf ini la yasilu ila an yaqdaha fihi, tidak sampai kepada menjatuhkan martabatnya, tidak sampai mengkritiknya atau tidak sampai mencelanya. Wa yatashafa min irdi akhihi, dan kemudian melegakan diri dengan merusak kehormatan saudaranya. Jadi enggak sampai ke tingkat itu. Khilaf ya khilaf, tapi enggak sampai kemudian saling melecehkan, saling menjatuhkan. Contoh yang kelima, Yunus As-Sadafi, alimun mu'asir li Syafi'i, seorang alim yang semasa dengan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alatin. Aku berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i dalam suatu masalah. Faftaraqna thumma talaqaina ba'da dalik. Kemudian kami berpisah. Dan kemudian kami bertemu setelah itu. Fa akhadha Syafi'i bi yadayya, maka Syafi'i langsung memegang tanganku. Wa qala, dan beliau mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ayamna'una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwanan, apakah menghalangi kita jika kita berselisih dalam suatu masalah untuk kita menjadi teman? Apakah menghalangi kita untuk tetap berkawan walaupun kita beda pendapat? Lihat Asy-Syafi'i, beda pendapat boleh-boleh saja, tapi jangan kemudian menjadi apa? Menjadi lawan. Jangan kemudian bermusuhan, jangan kemudian menjadi saling membenci. Beda pendapat itu biasa, tapi hati tetap dijaga, jangan saling membenci. Ini patut untuk kita jaga ini seperti ini. Betapa mudahnya orang bermusuhan hanya beda pendapat, hanya gara-gara beda pendapat, dan beda pendapat gara-gara beda pendapatan. Ini lebih parah lagi, hasad itu. Kalau udah beda pendapatan, perkaranya berarti apa? Memang betul-betul hasad. Jadi beda pendapat itu biasa ya, khilaf. Ketika rapat tiba-tiba beda pendapat, mengusulkan pendapat A, ternyata si fulan enggak setuju dengan pendapat kita. Akhirnya diputuskan oleh sidang rapat memilih pendapat si fulan. Ini yang pertama, ini ada rasa nanti gara-gara dia nih pendapat saya enggak diterima. Ada sesuatu. Ini enggak boleh kemudian dibawa keluar rapat, kemudian akhirnya enggak bertegur sapa, enggak mau ketemu, enggak mau melihat mukanya dan lain sebagainya. Ini namanya syahna. Ini namanya dendam, ya. Ini namanya permusuhan. Lihat Asy-Syafi'i, wahai fulan, apa yang menghalangi kita ketika kita berbeda pendapat untuk kita tetap menjadi kawan, untuk kita tetap apa? Bersaudara karena Allah, karena Islam. Qala fama ra'aitu aqala minhu. Aku enggak melihat orang yang lebih berakal daripada dia. Begitu pengakuan Yunus As-Sadafi. Memang Asy-Syafi'i ini orang cerdas. Itu cerdas yang sesungguhnya ya. Kalau orang yang jago debat, kemudian habis debat banyak musuh, orang bodoh itu. Ya. Orang bodoh. Walaupun pendapatnya kayaknya cemerlang, dalil-dalilnya, hujahnya, argumentasinya, enggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi di mana-mana punya musuh. Di mana-mana punya orang-orang yang dibenci, yang didendami dan sebagainya. Itu bukan orang cerdas. Lihat Asy-Syafi'i dipuji oleh lawannya ini. Lawan debatnya. Lawan beda pendapatnya ya, beda madhab barangkali ini. Tapi tetap apa? Bersaudara. Itu bukti kecerdasan yang sungguhnya ya. Kalau orang masih punya banyak lawan, itu orang bodoh. Gimana enggak bodoh? Setiap hari pahalanya berkurang. Kalau orang cerdas enggak mau pahalanya digerogoti. Wah, kata talibul ilmi, begitulah penuntut ilmu. Ya terahu hadil umur janiban, dia meletakkan perkara ini di satu sisi, dia tinggalkan. Li'ala ta'akara ala salamati sadri wa ala salamatil qalbi, agar tidak merusak keselamatan dada dan hatinya. Rusak hati kita kalau kita punya musuh.
Rusak hati kita kalau kita punya kebencian kepada sesama muslim. Tidak boleh sama sekali. Muslim apapun siapapun yang pernah menyakiti kita sekalipun, yang pernah mendolimi harta kita misalnya, pernah menipu uang kita misalnya, sudah lupakan saja. Ya. Kalau menuntut uang itu boleh, tapi kemudian dendam, benci, ya sampai bermusuhan, sampai menjadi berkepanjangan, ini kita yang rugi. Sudah lupakan saja. Ya. Kalau bisa dituntut uangnya sampai selesai, sampai tuntas, silahkan. Kalau nggak bisa, ya sudah serahkan pada Allah. Allah itu maha adil, ya. Dan Allah akan memberi pahala yang lebih besar kepada orang yang memaafkan daripada kita mengatakan nanti aku tuntut di akhirat. Itu tidak seberapa dan belum tentu berhasil. Tapi kalau kita serahkan, ya Allah, ampuni dia, maafkan dia, dan maafkan aku juga, ampuni aku. Dan Allah akan mengampuni orang yang memaafkan saudaranya. Dan itu jauh lebih utama. Kita pulang menuju Allah, kampung akhirat, dalam kondisi tidak membawa dendam, tidak membawa dosa, tidak membawa masalah dengan orang lain. Dalam keadaan apa? Qalbun salim. Dan itulah orang-orang yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Contoh berikutnya, yang keenam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ala jalalati qaddihi. Imam Ahmad walaupun begitu mulianya kedudukannya, wa alwi ka'bihi, dan tingginya martabatnya, fil ilmi, dalam ilmu, wal fadl, dan keutamaan, wad din, dan ketakwaan atau agama, kana yubajjilu Syafi'i, beliau tetap memuliakan Asy-Syafi'i, wala yataharraj, dan tidak merasa sungkan terhadapnya, bi mufradihi au amaman nasi, baik ketika sendirian maupun bersama manusia, an yas'alahu, untuk bertanya kepada beliau, amma asyaihi, atas apa yang beliau ada muskilah dalam suatu masalah. Dzukira annal Imam Ahmad, disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala athna ala Syafi'i, beliau memuji Asy-Syafi'i khairan, dengan kebaikan, wa da'alahu, dan mendoakannya dengan kebaikan, wa dzakara fadlahu wa syama'ilahu, dan menyebutkan keutamaan Asy-Syafi'i dan kebaikannya. Tsumma balaghahu an ba'dil hadirina, kemudian sampai kepada beliau dari sebagian orang-orang yang hadir, annahu yunqalu an fulan wa fulan minal a'immah, bahasanya dinukil dari fulan dan fulan dari para imam, annahuma yuhawinani min amri Syafi'i, bahwa kedua imam itu meremehkan Asy-Syafi'i. Fa fatinal Imam Ahmad, maka Imam Ahmad tahu hal itu, lihadal madkhal, ya, pintu masuk dari itu. Wa qala liman haulahu, maka beliau berkata kepada orang di sekitarnya, i'lamu, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, anar rajul min ahlil ilm, bahwa laki-laki itu Asy-Syafi'i adalah di antara ahli ilmu. Idza manahahullahu syai'an, kalau Allah anugerahkan kepadanya sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, wa hurimahu qurana'uhu, kemudian terhalang darinya teman-temannya, wa ashkalahu, dan orang-orang yang semisal dengannya, wa ashkaluhu hasaduhu, maka mereka akan hasad kepadanya, faromauhu bima laisa fihi, dan menuduhnya dengan apa yang tidak ada padanya, wa bi'satil khoslah fi ahli ilm, dan betapa buruknya karakter yang ada pada ahli ilmu. Ini pembelaan kepada Asy-Syafi'i. Jadi menganggap celaan-celaan dari orang lain itu adalah bukti apa? Hasad mereka. Orang kalau diberi ilmu oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, itu pasti ada yang hasad. Ya, hampir tidak ada nikmat kecuali ada orang yang hasad. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada seseorang kecuali pasti ada orang yang hasad. Makanya ya, di antara nasihat ulama, kalau punya nikmat jangan cerita kepada sembarang orang, karena ada orang-orang yang memiliki hasad kepada kita. Kemudian contoh yang ketujuh, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala zara ahadal a'immah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada salah satu dari imam
yang menjenguk atau mengunjungi Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa bainama huwa indahu, ketika dia berada di sisinya, idmarul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tiba-tiba berlalulah Asy-Syafi'i lewat. Ala baghlatin lahu, naik baghl, ya, bigol, persilangan kuda dengan keledai. Faqama al-Imam Ahmad yatlubuhu, maka Imam Ahmad pun berdiri mengejarnya. Falamma adrakahu, ketika Imam Ahmad menyusulnya, akhadha yas'aluhu, beliau mulai bertanya kepadanya an ba'dil masail wa istaftihi, tentang beberapa permasalahan dan minta fatwa kepada beliau. Tsumma raja'a ba'da dzalika, kemudian beliau kembali setelah itu ila sahibihi, kepada kawannya, alladzi kana indahu, yang tadi bersamanya. Faqala ila mata ya Aba Abdillah, temannya bilang, sampai kapan wahai Abu Abdillah kamu masih terus bertanya kepada orang lain gitu, padahal kamu orang yang berilmu. Kata beliau, masih kelanjutannya, da'angka ya Abu Abdillah, tinggalkan ini wahai Abu Abdillah, yakni limada hadza tabjil lil Imam Asy-Syafi'i. Artinya maksud dari orang tadi adalah apa? Kenapa kamu begitu menghormati Asy-Syafi'i, begitu besar pengagunganmu kepada Asy-Syafi'i? Karena yunakisu min qadri Syafi'i, seakan-akan orang itu meremehkan kadar Asy-Syafi'i. Lakin al-Imam Ahmad rahimahullahu ajaba min qalbin wari'in faqala, tapi Ahmad menjawabnya dengan dari hati yang warok, berkata, idza aradtal fiqha, kalau kamu ingin memiliki fikih, pemahaman terhadap agama, falzam dambal bakhlati, maka ikutilah ekor bigol, yakni alaika bisyafi'i, maksudnya apa? Kamu ngikuti Asy-Syafi'i yang naik bigol tadi gitu. Beliau malah menjawab begitu, kalau kamu pengen punya fikih, ikuti orang itu, ilzam, ya, ikuti untuk mengambil ilmu darinya, terus ikuti dia. Contoh yang ke-8, Al-Farra rahimahullahu ta'ala yaqulu, Salamah berkata, ini la'ajabu minal Farra, sungguh aku heran kepada Al-Farra. Kaifa yu'addimul Kisai, bagaimana dia mengagungkan Al-Kisai. Ini sama-sama ahli qiraah, ahli lughah, ya. Farra ahli lughah, Al-Kisai juga. Dan kisah Al-Kisai dalam belajar bahasa Arab itu juga luar biasa, ya. Orang Arab yang putus asa belajar bahasa Arab, tapi sampai kemudian akhirnya dihilangkan, hampir putus asa, ya. Kemudian dia lawan putus asanya itu dan sampai akhirnya menjadi orang yang ahli dalam bahasa Arab. Wa huwa a'damu wa akbar minhu. Al-Kisai ini lebih agung daripada Al-Farra. Lebih akbar ini bisa jadi lebih tua darinya, ya. Oh, lebih besar ilmunya dan sinnya, ya, usianya juga. Ilmunya dan usianya lebih besar. Fal-Farra yu'addimul Kisai. Afwan, yang lebih tua ini Al-Farra, ya. Al-Farra wa huwa a'damu akbaru minhu ilman wa sinnan, tapi tetap memuliakan Al-Kisai. Al-Farra yu'addimul Kisai wa yadhkuru fadailahu, dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya, wa syama'ilahu, dan kemuliaan-kemuliaannya. Ma'an Al-Farra a'lamu arfa'u qadron, padahal Al-Farra lebih berilmu dan lebih tinggi kedudukannya. Contoh, ya, bagaimana para salaf beri contoh teladan yang luar biasa. Yang lebih senior, lebih berilmu, berani mengalah, berani merendah, berani memuji orang yang di bawahnya. Masya Allah, luar biasa. Ahlul ilm sanul ilm fasanahum, maka ahli ilmu mereka menjaga ilmu, maka ilmu menjaga mereka. Wa'addamuhu fin nufusi, dan mereka mengagungkan ilmu dalam jiwa mereka. Fa'addamahum, maka ilmu pun memuliakan mereka, al-ilmu. Wa rafa'allahu qadrahum, dan Allah mengangkat kedudukan mereka. Contoh yang ke-9, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kulluna ya'rifu annahu hasala bainahu wa baina ulama'i waqtihi munadarat wa mujadalat. Semua kita tahu antara Syekhul Islam dengan ulama-ulama semasa beliau terjadi perdebatan dan
dialog ya di antara mereka. Ya, jadi Ibnu Taimiyah ini banyak ditantang debat oleh ahli bid'ah, ya, banyak. Wa ta'ala amruha hatta sunnifa fiha musannafat, dan sampai panjang perkaranya, perdebatannya, sampai ditulis di dalamnya, dalam kasus itu, dalam permasalahan itu tulisan-tulisan. Ya, sampai sekarang kita bisa baca bagaimana perdebatan beliau dengan para ahli bid'ah. Wasyahid, poinnya adalah anna ahadu ulaikal ulama, bahwa salah satu dari ulama itu meninggal. Fabalagha Syekhul Islam mautuhu, sampailah beritanya kepada Syekhul Islam tentang meninggalnya ulama itu, salah seorang ulama itu. Faja'a rajulun ila Syekhul Islam, maka datang seseorang kepada Syekhul Islam, yubashiruhu bidzalik, memberi kabar gembira kepada Syekhul Islam tentang kematian lawannya. Ahli bid'ah padahal meninggal, kan seneng gitu. Murid ingin memberi kabar gembira sang guru kepada gurunya, ya. Wahai guru, si fulan sudah meninggal. Alhamdulillah. Senang. Sebagian orang begitu, bersyukur dengan meninggalnya ahli bid'ah. Wa yadunnu anna Syekhul Islam sayafrahu. Dia kira Syekhul Islam akan apa? Bergembira dengan kabar gembiranya itu, akan senang. Kama yafrahu dha'ifan nafsi, sebagaimana senangnya orang yang lemah jiwa. Ya. Syekhul Islam tinggi jiwanya, bukan orang yang lemah jiwa. Wa yastabshiru bimauti khasmihi wa aduwihi, orang yang lemah jiwanya pasti akan bergembira dengan kematian lawannya atau musuhnya. Akan tetapi Syekhul Islam rahimahullah taala binadratil alim, dengan pandangan seorang yang alim, yang bertakwa, yang wara', zajarahu wa naharahu, dia malah menghardiknya dan membentaknya dan berkata, atubashiruni bimauti muslim, apa kamu memberi kabar gembira kepadaku dengan kematian seorang muslim? Hada la yardo bihillah, ini tidak diridai oleh Allah. Wala man kana fihi haqqun lil islami wal muslimin, tidak pula diridai oleh orang yang punya hak terhadap Islam dan kaum muslimin. Tsumma dhahaba Syekhul Islam ila baiti dzalikar rajul, kemudian Syekhul Islam pun pergi ke rumah laki-laki itu. Wa sallama ala ahlihi wa auladihi, dan memberi salam kepada keluarga dan anak-anaknya, dan beliau berkata, innama ana lakum walid, aku bagi kalian sebagai bapak. Aku gantikan bapak kalian. Masya Allah. Padahal musuhnya, padahal teman, padahal lawan sengketanya, ya, lawan perdebatannya. Bimana annama baini wa baina walidukum, maknanya bahwa antara aku dengan bapak kalian la yu'akkiru safwal mawaddah, tidak merusak kejernihan cinta. Wa da'alahu, dan beliau mendoakannya rahmatallahi alal jami', semoga Allah merahmati semuanya. Contoh yang ke-10, Muhammad ibn Salam wa Abu Hafsin al-Faqih rahimahumallahu ta'ala. Qala ad-Dhahabi rahimahullah, kana bainahuma mawaddah wa ukhuwah wa ta'aluf. Antara Muhammad ibn Salam dan Abu Hafsin al-Faqih ada cinta, persaudaraan, dan rasa dan ta'aluf, saling dekatnya hati. Makhtilafi fi madhabihima, padahal bersama dengan apa? Perbedaan pendapat dalam madhab keduanya yang sangat berbeda, sampai ada 2 madhab gitu. Madhab itu berarti pendapatnya banyak sekali perbedaan, tapi tetap saling mencintai. Itu indahnya menjadi ulama itu begitu. Tapi juhala, ya, beda madhab, bahkan satu madhab bisa bermusuhan. Itu masalah fikih. Bahkan yang lebih parah lagi, satu manhaj, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, salafi dengan salafi, itu bisa bermusuhan. Karena apa? Bukan ulama, juhala, bodoh. Ketahuilah, orang yang sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama orang yang memiliki tekad yang sama, yang kuat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, tapi kemudian di antara mereka ada permusuhan, ketahuilah itu orang-orang yang masih bodoh. Kalau ulama tidak begitu, kalau ulama tidak demikian, walaupun orang menyebutnya sebagai alim, walaupun orang menyebutnya sebagai ustaz, apalagi memang cuma penuntut ilmu, apalagi cuma, ya, penuntut daurah, ya, wajar kalau kemudian masih begitu, masih bodoh, ya. Semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin semuanya.
Fahakada al-aqron, maka begitulah teman-teman yang sebaya, selevel, sepadan, setingkat, rival ya. Yu'addimu ba'duhum ba'dun, sebagian mereka akan mengagungkan sebagian yang lain. Wa yuqiru ba'dum ba'dun, sebagian menghormati sebagian yang lain. Sampai di sini dulu ya, 10. Insyaallah yang berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sampai 19 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, seseorang yang tinggal di ruangan atau kamar suatu masjid, jika setelah sholat subuh ia berzikir kemudian membaca Al-Quran, apakah setelah itu dia boleh melakukan sholat suruk? Kamar suatu masjid, tergantung apakah ini masuk kategori masjid atau tidak. Wallahu alam ya, dia masuk masjid atau enggak, dia kamar masalahnya, ruangan. Kalau menganggap itu masih bagian dari masjid, iya bisa. Karena syarat dari sholat isyraq itu dia berada di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Tempat sholatnya ya masjidnya maksudnya. Kalau sampai ke kamar barangkali jangan-jangan gitu, itu sudah bukan masjid lagi ya. Meragukan ya, wallahu alam. Maka tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Tetaplah berada di masjid untuk bisa sholat isyraq atau syuruk. 2. Ketika seseorang sedang berzikir setelah sholat fardu, kemudian ada orang lain yang tiba-tiba berdiri di depan melakukan kultum dan membaca salam terlebih dahulu, apakah kita jawab salamnya atau fokus tetap berzikir? Menjawab salam ya. Zikir itu bisa diputus. Sedangkan sholat saja, antum sedang sholat dan ada orang salam, kalau enggak ada yang lain ya, maka antum memberi isyarat, menjawab dengan isyarat sementara sholat. Artinya ini sholat hasilnya nggak bisa diputus, tapi ada orang salam tetap dijawab walaupun dengan isyarat. Kalau dengan kata-kata batal sholatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau keceplosan nggak batal, ya. Tapi kalau sengaja dia jawab batal, ya. Batal. Nah, apalagi cuma dzikir, dan dzikir tidak masalah diputus, ya. Bisa diputus, nanti disambung lagi dzikirnya. Ada orang salam jadi jawab salam. Walaupun memang menjawab salam apa? Fardu kifayah. Dia pikir ada yang lain yang menjawab. Ya, boleh saja mengandalkan begitu, tapi tetap lebih utama menjawab salam. Karena kalau semuanya mengandalkan begitu, nggak ada yang jawab juga gitu. Apa yang jawab tadi? Dzikir semua. Jadi dosa semua, ya udah jawab saja. 3. Apakah hukum mengajarkan perhitungan bunga bank dalam pelajaran matematika? Bukan apakah ya, apa? Karena orang nggak memisahkan antara apa dengan apakah, beda. Kalau apakah itu jawabannya iya atau tidak gitu. Apa hukum mengajarkan perhitungan bunga bank dalam pelajaran matematika? Apa hukumnya? Jangan-jangan hukumnya masuk kategori meremehkan sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini sama seperti hukumnya mengajarkan strategi menjadi pelacur. Jangan-jangan. Dan kita tahu riba itu lebih buruk daripada berzina dengan ibu sendiri. Zina paling ringan lebih buruk atau sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Lihat. Gimana kiranya kita mengajarkan cara berzina? Dosa atau tidak? Nah, sekarang cara ngitung riba bisa jadi mengantar ke sana gitu. Minimal murid akan menganggap berarti nggak apa-apa ya riba bank itu. Pikirannya begitu. Orang awam, orang anak kecil, anak muda belajar nggak ngerti. Dan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dia akan punya hujah. Kok kamu main bank sekarang? Wong guru saya aja ngajari ngitungnya kok. Jadi hujah. Naudzubillah min dzalik. Maka hindari ya, perkara-perkara yang mengandung dosa itu sebaiknya dihindari.
Tapi kalau sekedar ingin tahu hitungannya untuk kemudian menjelaskan kesesatannya, tidak masalah. Gitu. Loh, buktinya kalau riba itu sangat jahat nih begini, silakan. Kalau tujuannya itu. Tapi kalau sekedar ilmu, sekedar orang biar tahu, ini tidak dibolehkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.